Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelas 4E Teknik Informatika dengan NPM 23351035. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum pemrograman berbasis objek saya, yang dimana untuk tugasnya itu membuat sebuah program atau studi kasus mirip dengan pertemuan sebelumnya, yang dimana harus membuat sebuah dua kelas dan memiliki minimal dua atribut, juga memiliki dua metode yang digunakan berdasarkan konteks studi kasus yang dipilih, serta ada setiap kelas harus saling terhubung dari setiap kelasnya. Nah, di sini setelah saya rangkum dari semua yang dibutuhkan oleh program yang saya buat, saya memilih program ojek online. Contoh studi kasus yang saya pilih, yang dimana di dalam kasus yang saya pilih itu terdapat dua kelas yang saya pakai, ada kelas penumpang, ini ada kelas penumpang, dan juga ada kelas driver. Nah, dari kelas penumpang dan kelas driver ini, ada penumpang terdapat satu 2 3 4 ada 5 atribut, ada username, jenis kelamin, alamat, saldo, dan per kilometer. Per kilometer itu hitungan hitungan dari program saya, misalnya 1 kilometer itu harganya berapa ditentuin dari program, seperti itu. Terus ada driver, username, jenis kelamin, kendaraan, ini jenis kendaraannya apa, motor, mobil kah? Terus ada saldo, serta per kilometer juga sama seperti di penumpang. Terus, yang kedua memiliki dua metode yang digunakan berdasarkan konteks di kasus yang saya ambil. Untuk metode yang ada di penumpang, itu terdapat ada metode login, logout, serta pesan driver. Sama juga halnya dengan si driver, ada login, logout, terus bedanya cuma di pesanan penumpang. Nanti ketika pesan driver itu seperti kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, jadi kita pesan drivernya, mau diantarkan ke tempat tujuan. Sedangkan ini pesanan penumpang, yaitu ketika pesanan yang masuk ke aplikasi si driver, seperti itu. Terus ada note di sini, tiap kelas harus saling terhubung. Ini contohnya si kelas penumpang sama si driver ini harus saling terhubung, seperti itu. Nah, lanjut ke dalam codingannya ya. Untuk codingannya, pertama kita buat dulu sebuah project. Saya buat di sini saja, di sini. Kita bikin package dulu. Ini studi kasus. Ini program ojek online. Program ojek online. Ini, dan ini masih kosong. Terus kita kasih dia di dalam Java class. Nama kelasnya ojek online. Online. Oke, ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file atau folder yang ingin kita coding. Ini kita rapikan dulu. Terus pertama PSVM di sini. Oke. Terus yang pertama tadi kita akan membuat dua kelas sesuai eh, rules ataupun peraturan dari tugas tersebut. Ada kelas si penumpang, kelas si penumpang. Nah, ini untuk kelas penumpang. Terus juga ada kelas untuk si driver. Ada kelas si driver. Terus kita deklarasikan atribut-atribut yang ada di kelas penumpang sama kelas driver. Itu untuk kelas si penumpang ada username, jenis kelamin. Oke. Nah, sini kita pakai tipe data untuk username pakai string saja username. Terus untuk jenis kelamin juga pakai string jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Tadi terus kita menggunakan alamat ya, string juga string string alamat. Ini kecil aja. Ini jenis kelamin. Nah, seperti ini jenis kelamin, terus alamat. Baru kita menggunakan deklarasikan saldo ya, saldo. Untuk saldo saya pakai double, boleh double.
Untuk saldo saya menggunakan double karena nanti saya ingin biar kelihatan titiknya itu di mana. Contohnya 5.000, tentunya 5.000 seperti itu. Saya itu menggunakan double. Terus selanjutnya itu saya mendeklarasikan, kita lihat rumusnya lagi, per kilometernya tuh berapa saya taruh untuk harga per kilometer eh, ojol ini. Itu menggunakan INT boleh. INT per kilometer. Per kilometer. Hmm, per kilometer. Contoh saya taruh 5.000. Bagusnya coba kita rubah ini jadi double ya. Double. Nah, seperti ini. Kasih titik. Oke, jadi untuk atribut yang ada di penumpang telah selesai nih. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada apa-apa kita akan em, kita edit kembali. Ini kita C saja. Nah, di bagian class driver juga kita pakai atribut ini. Kurang lebih. Cuman ada perbedaan. Jenis kelamin tidak terlalu penting juga di driver. Karena pasti cowok cewek pasti ada. Terus alamat juga tidak terlalu. Cuman adanya ini string jenis kendaraan yang dipakai oleh ojol itu kendaraan itu berupa motor atau mobil. Terus ada saldo. Nah, yang paling penting itu plat kendaraan. Sini plat kendaraan kita string saja. Plat kendaraan. Oke, jadi ada 5 atribut dan ada 5 atribut untuk driver. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan deklarasikan untuk metode yang akan kita pakai. Sesuai metode tadi, kita memakai 3 metode. Sesuai gambar PT yang telah saya buat. Ada 3 metode yang kita pakai. Login, logout, pesan driver untuk penumpang. Login, logout, pesan penumpang. Nah, di sini kita bikin void. Terus ada login. Buka, tutup kurung. Kita kasih kurung kerawal. Seperti ini. Nah, sini sudah selesai untuk login. Terus kita bikin satu lagi, void itu logout. Logout. Nah, sini terus kita turun ke awal, selesai untuk logout. Terus satu lagi void kita kasih pesan driver. Kita kasih namanya. Ini oke, seperti ini. Ada double dong. Nah, seperti ini. Pesan driver. Dan tidak diikut, ini kita saja. Oke. Pertama kita fokus dulu di dalam login. Apa yang ingin kita lakukan? Nah, ketika kita panggil si login ini, saya ingin mencoba ketika login, kita cuma bikin videonya si out aja. Si user ini akan login gitu. Sini telah login, login, login sebagai penumpang, penumpang, penumpang. Nah, ini kayak notifikasi gitu. Nah, di bagian sini saya akan tambahkan dan saya tampilkan untuk username si penumpang nanti. Nanti outputannya akan keluar contoh username Alex telah login sebagai penumpang. Jadi seperti itu. Kita kasih spasi. Oke, down untuk ini. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V di sini. Untuk logout tinggal kita rubah saja logout. Oke, udah ini nanti Alex telah logout. Tuh. Ini kita copy di sini untuk di bagian sini, untuk si bagian si driver atau nanti aja lah. Boleh boleh. Ini dulu kita selesaikan si pesanan driver. Nah kan, nah di dalam program program ini nanti kita kan si penumpang nanti akan memesan dong, memesan sebuah layanan ojol. Dia ingin pergi ke suatu tujuan. Jadi nanti pertama kita deklarasikan dulu si penumpang dan nanti targetnya itu kan si driver ya. Jadi kita kasih driver, terus tipenya juga driver. Nah, di sini penentunya di sini kita akan masukkan berapa jarak. Nah, jarak
Penentuannya nanti akan kita kalikan bersama si kilometer ini. Dan harga per kilometer itu 5.000. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan kasih, kita akan tentukan berapa harga yang harus dibayar oleh si penumpang ini ketika dia mau ke suatu tempat. Jadi, pertama itu kita kasih di sini total, boleh total GNT atau double ya? Double, double dong. Double double total harga. Boleh, total harga. Total pembayaran dong boleh. Enggak, pembayaran. Bayaran. Total pembayaran sama dengan berarti jarak kita kalikan sama si per kilometernya. Per kilometer. Seperti ini. Nah, setelah kita dapat untuk total pembayarannya, maka baru kita siap untuk menampilkan total pembayarannya. Untuk total pembayaran, terus kita kemudian total pembayaran, pembayaran, pembayaran. Oke, udah nih total pembayaran. Untuk total pembayarannya itu sama tambah yaitu total pembayaran. Kita panggil si variabel total pembayaran. Pembayaran. Nah, seperti ini, seperti terus seperti ini udah nih. Setelah sudah di sini, kita berhenti dulu di sini. Kita akan lanjut di dalam kelas lokalnya, di program utamanya. Kita akan mencoba panggil si kelas tersebut. Nah, cara panggilnya, pertama itu kita harus mendeklarasikan dulu si kelasnya ini. Contohnya seperti ini. Awalnya itu penumpang. Kita kasih untuk eh, panggilan dari kelasnya, PNPG deh, PNPG, sama dengan new penumpang. Penumpangnya dari mana? Dari kelas tersebut ini. Baru titik dua. Nah, seperti ini. Untuk mendeklarasikan si penumpang tersebut. Terus juga kita sekalian aja untuk si driver. Kita deklarasikan juga driver DRVR aja biar mudah. Terus new kita kasih driver dari kelas driver titik dua. Nah, di sini kita sudah nih sudah mendeklarasikan untuk si kelasnya kita panggil ke dalam main kita. Nah, ini kan untuk si kelasnya masih kosong nih, si string juga kosong. Di sini juga kosong, masih kosong. Nah, jadi kita akan deklarasikan atau kita isi value dari setiap tipe data atau atribut yang ada di masing-masing kelas. Pertama, saya ingin mengisi value dari si penumpang terlebih dahulu. Si penumpang kan dia memiliki username jenis kelamin. Jadi caranya itu kita pertama kita panggil sebutan dari si kelasnya itu PNPG titik username. Nah, seperti ini terus baru kita isi siapa namanya. Karena dia string, jadi pakai titik dua seperti ini. Nah, karena dia string kita panggil contohnya ideal namanya. Nah, terus PNPG lagi. Terus namanya jenis kelaminnya apa? Kan ini biar ada space kita spasi biar rapi gitu. Terus ini laki-laki. Laki, laki. Say. Terus PNPG ini kita copy saja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke. Ini kita ganti jangan jenis kelamin lagi. Kita akan ganti per kilometer kita nggak perlu. Langsung alamat. Alamatnya di jalan. Nah, jalan Kemuning. Kemuning nomor 24 seperti itu contohnya. Terus ini bukan jenis kelamin juga. Ini kita kasih apa saldo ya. Nah, di sini kita deklarasikan berapa saldo yang ada di dalam hmm,
program kita untuk si penumpang, berapa saldo yang ada di aplikasinya seperti itu. Contohnya dia memiliki saldo 50.000. Kan karena dia double, kita tidak pakai titik dua kutip atas 50.000 contohnya kan. Dia memiliki saldo 50.000. Udah nih, kita sudah selesai mengisi data untuk si bagian penumpang. Selanjutnya itu di bagian driver. Di bagian driver sama seperti penumpang, cuman nama panggilannya aja kita bedakan DRVR, titik dua. Ini kita ambil dari sini dah, garis cepat. Nah, ini kita ambil Ctrl C. Di sini kita Ctrl V. Cuman di bagian sini kita ubah DR, PR. Ini DR, PR, DR, PR, DR, DR, PR. Ini DR, PR. Ini. Ini kan karena error ini, karena kita tidak mendeklarasikan di kelas tadi. Tidak ada jenis kelamin. Untuk si driver yang ada tuh jenis kendaraan yang kita pakai. Jenis kendaraannya contoh ini motor ya. Motor. Terus ini kita pakai ini plat mobil, plat kendaraan maksudnya, plat kendaraan. Berapa plat kendaraannya? Contohnya saja BM M1697 XA, boleh atau XE deh. XE, oke. Nah nih. Nah ini untuk si saldo si driver. Tentu driver memiliki saldo dong di dalam aplikasinya atau di dalam rekeningnya. Kita bikin berapa saldonya? Boleh 100 deh, 100.000 untuk si driver. Untuk 100.000. Nah, kita telah mengisi nih untuk masing-masing atribut yang ada di kelas kita. Penumpang udah ada, driver sudah ada. Nah, jadi coba kita selanjutnya ini kita akan logout sudah. Oke, coba kita akan tampilkan eh, sebelum kita tampilkan kita ini saya Ctrl C dulu untuk logout di driver juga. Kita bikin kelas di sini untuk si driver. Bukan kelas, tapi method maksud saya. Ctrl F. Nah, di sini. Jadi si driver juga bisa, juga bukan juga bisa sih, juga harus login dan harus logout juga di dalam program ini. Yang membedakannya nanti di sini nanti. Oke, terus ini kita kasih satu metode lagi, void. Kita kasih void pesanan pesanan ya. Sebentar, kita buka ini dulu. Pesanan penumpang namanya. Pesanan penumpang. Penumpang. Oke. Ini karena dia metode harus pakai kekurung terus kurang kerawal. Nah, sudah. Nah, ini kan untuk program si class driver sama si program penumpang udah ada void login sama void untuk logout. Kita coba untuk si penumpang dulu deh. Kita panggil si void loginnya itu. Bagaimana cara manggil untuk menampilkannya? Nah, yaitu dengan coba penumpang kita panggil coba titik. Nah, di sini kan ada nih metode yang telah kita buat login, misalnya login kita panggil saja seperti ini. Nah, terus PNPG lagi, jangan deh. Ini status login ya, untuk status login. Kita status login dari si pelanggan sama driver. Apakah dia sudah login atau belum? DR, PR, ini. Ini kita pilih login juga untuk si driver. Nah, di sini kita tulis setelah inisiasi nih, kita akan memanggil si void login dari pelanggan dan void login dari si driver. Tapi sebelum itu, ini harus kita rubah dulu di bagian sini. Dia akan sebagai driver. Sebagai driver. Nah, seperti ini. Driver. Ini juga bukan penumpang, tapi dia driver. Driver. Oke. Nah, udah nih. Nah, coba kita jalankan. Apakah berhasil? Kita run file. Nah, sudah nih, Aidil telah login sebagai penumpang. Nah, cuman pada bagian namanya
harus kita hapus. Nah, di sini saya lupa menghapus. Di sini kita kasih namanya Alexander. Alexander. Nah, ini dia. Kita run lagi, run file. Nah, baru dengan Aidil telah login sebagai penumpang, terus Alexander telah login sebagai driver. Seperti itu. Nah, biar tampilannya bagus ya. Coba di bagian sini kita kasih siot deh. Biar kayak profesional gitu. Siot. 1, 2, 3. Terus di sini saya kasih judulnya aplikasi salah. Aplikasi ojek online. Online. Oke. Oke, ini dia. Terus kita run file. Nah, ini aplikasi ojek online. Aidil telah login sebagai penumpang. Terus si Alexander telah login sebagai driver. Nah, ini kedua kelas kita yang sudah ada nih. Jadi sudah login. Jadi aktivitas selanjutnya itu si kelas kita ini, si penumpang sama driver si penumpang akan membawa pesanan dong. Dia mau kemana, minta diantar. Dan sedangkan si ini menerima pesanan. Nah, jadi seperti ini nih. Lanjut lagi di dalam metode di kelas si penumpang di dalam metode pesanan driver kan. Kita telah menghitung tadi berapa total pembayaran ketika si penumpang ingin membuat pesanan atau menggunakan layanan ojol. Terus selanjutnya, setelah si penumpang ini mau pesanan, tentunya dari saldonya yang 50.000 tentu akan berkurang kan. Jadi nanti saldo saldo si penumpang akan berkurang sama dengan total pembayaran. Nah, seperti itu. Total pembayaran. Nah, nah ini dia. Jadi nanti saldo dikurang total pembayaran ataupun total pembayaran ini akan dikurang sama saldo setelah kita atur di sini 50.000. Contoh saldo 50.000 nanti akan dikurang berapa gitu pembayarannya. Terus nanti, nah di sini kita bisa bikin lagi sih nih untuk menampilkan berapa sisa saldonya. Kita tulis di sini, ini kita kasih ini deh biar rapi. Nah ini sini, terus ini bagian saldo terakhir, terakhir, terakhir. Terus si siapa ya? Si penumpang, penumpang, penumpang. Nah, seperti ini. Terus ditambah saldonya dari si saldo dong. Nah, seperti ini. Nanti saldonya bakal dipotong dari total pembayaran, nanti ditampilin di sini. Terus, nah di sini ada lagi nih, ada logika lagi. Nah, ketika si saldo ini berkurang, tentunya akan masuk ke dalam si dompet atau saldonya si driver dong. Berarti nanti seperti ini nih, saldo. Nah, si saldo total pembayaran, berarti nanti si total saldo, ini dong, dari driver, plus driver, titik saldo, nah ini akan tambah dong, tambah sama dengan total pembayaran, total pembayaran. Nah, seperti ini. Jadi kan logikanya begini, pertama kita tentukan total pembayaran berdasarkan jarak dikali per kilometer 5.000. Nah, dapat, tampilkan. Terus, dari si saldo, ini saldo utuh, dikurang total pembayaran. Nah, maka akan dapat saldo terakhir ini. Ini saldo terakhirnya. Jadi, dari total pembayaran yang telah dipotong tadi, maka akan masuk ke dalam saldonya si driver. Seperti itu. Nah, kita udah dapat nih logikanya. Dan otomatis, ujung-ujungnya, logika untuk pesan driver, si driver
pada kelas driver ini akan juga kurang lebih sama. Kita Ctrl C saja di sini. Ctrl V, cuma nanti ada yang beda. Di bagian sini, otomatis ketika jaraknya telah kita tentukan, kilometer tentukan, total pembayaran dan pada hasilnya. Terus di sini, saldo si driver tentu akan bertambah dong. Tetapi, si saldo si penumpang pasti akan berkurang dari total pembayaran. Hmm, ada yang salah nih. Apa nih? Ada penumpang. Wait. Ada yang error katanya. Double jarak. Nah, di sini nih. Ini error. Total pembayaran. Sabar. Dia tidak tahu. Oh, kita belum deklarasi untuk bagian sini. Kita deklarasikan kelasnya itu penumpang. Terus tipenya juga penumpang. Nah, baru bisa nih untuk menggunakan si ini. Terus kita kasihkan INT jarak juga untuk menentukan total pembayaran ini. Berarti total pembayaran dapat eh, totalnya berapa, terus ditampilkan. Terus ada lagi logika saldo dari total pembayaran akan ditambah ke dalam saldo terakhir. Ini terus ditampilkan. Terus saldo penumpang itu akan berkurang dari total pembayaran. Seperti itu. Jadi ini sudah masuk nih logikanya. Terdapat sesuai dengan rules tadi, memiliki dua kelas, terus minimal ada dua atribut, dua kelas, terus minimal dua atribut, ini ada lebih, ada lima, terus di sini ada minimal dua metode, sini saya bikin tiga, terus di sini ada logikanya juga, dan juga ada not bahwa masing-masing kelas harus terhubung. Nah, jadi ini sih harus terhubung nih, masing-masing kelas ini sudah terhubung. Nah, di sini coba kita run lagi. Nah, tentu belum ada apa-apa kan di sini karena kita belum panggil si metode-metode yang ada di dalam kelas ini. Sekarang ini kan logikanya udah jalan semua nih. Bisa dibilang logikanya telah selesai. Coba kita buktikan dengan memanggil si ini person driver. Contohnya kita kan untuk alurnya kan udah login nih, baik penumpang dan driver. Terus si contoh penumpang ingin menggunakan jasa ojek online. Terus kita akan panggil si kelas penumpang, tapi metodenya ini pesan driver. Seperti ini. Jadi tinggal ini driver titik. Terus kita pakai yang ini, metode yang ini, pesan penumpang. Pesanan, ini kan untuk driver ya, tapi kita pakai penumpang aja dulu. Penumpang, PNPG, titik. Nah, sini. Pesan driver, contoh kita mau kemana gitu. Yang kita menggunakan impor atau kita pakai si driver DVR seperti ini. Terus untuk jarak, nah ini nih penentuan kita nih. Nanti si jarak ini akan menentukan total pembayaran kita. Contoh jarak yang kita tempuh itu 5 kilometer gitu. Nah seperti ini sudah ada nih untuk si penumpang. Berarti nanti penumpang akan membayar berapa sih? Nah coba kita lihat seharusnya ini bayarnya adalah nah kan 25 dan saldo terakhir adalah 25. Nah, biar ini nolnya kelihatan ya. Coba kita kasih dia nolnya di sini biar kelihatan. Di sini juga kita kasih nolnya. Nah, ini kasih nol di saldo sini juga kita kasih nol. Sini oke. Nah, ada lagi ya. Oke, coba kita lihat lagi run. Nah, di total pembayaran belum di total pembayaran. Oh iya, di sini total pembayaran juga harus ada nol. Biar kelihatan ribu. Terus di bagian sini juga. Nah, nol. Oke, putaran. Nah, sudah kelihatan nih alur pembayarannya. Alur ketika mau itu kan, mau
menggunakan ojek online. Total pembayarannya 25 karena tadi jaraknya 5 yang kita tentukan dari si driver nih, dari sudut pandang si penumpang melalui si driver dengan jarak 5. Berarti di sini masuk 5 per kilometernya 5.000 jadi 25 total pembayaran. Terus saldo yang kita input atau kita masukkan 50.000 dari si user si penumpang. Jadi dikurang aja 25 total pembayaran ini dikurang sini. Jadi saldonya sekarang sisa sisa 25. Nah, saldo terakhir penumpang sisa 25.000. Jadi seperti itu. Nah, lagi kita dalam sudut pandang driver nih. Nah, kan tadi alurnya si penumpang telah berhasil nih pesan si drivernya. Jadi notifikasi masuk ke driver ibaratnya. Jadi si driver menerima nih. Setelah terima, si driver langsung nih konfirmasi. Setelah diantar, konfirmasi nih driver. Mengkonfirmasi bahwa penumpang PNPG terus jarak yang diinputkan tadi berapa? 5. Nah, jadi nanti konfirmasi si driver. Ntar, lalu kita run, file, terus baru ada nih. Total pembayarannya 25 sama ini. Terus saldo terakhir si driver kan 100.000. Jadi, dari 25.000 total pembayaran ini, masuk ke dalam saldonya si driver. Jadi 150.000. Sebentar, sebentar. Sepertinya ada yang salah nih. Seharusnya tidak 150.000, tapi 125 seharusnya. Saldo terakhir si driver. Berarti di dalam logika sini kayak sepertinya ada yang salah nih. Sebentar, terus kita cari nih logikanya nih. Double penumpang kurang. Total pembayaran 25. Berarti hmm, kan dia dapat 25.000 dari sini. 25.000 dari sini. Dari si penumpang. Coba 25. Berarti ini seperti 25 di 50. Oh, salah dong. Ini coba kita, bentar, ini belum kita rubah nih. Ini driver, si driver, nah, driver, di sudut pandang si penumpang. Penumpang jarak, ini misalnya 25. Terus total pembayarannya dapat, contohnya 25, si saldo, dikurang 50 kurang 25. Jadi si saldo terakhir seharusnya jadi 125 dong. Kenapa? Atau di sini ya masalahnya. Coba tidak kita tambah, tapi kita tutup ini dulu sebentar. Kita run, gimana ya? Nah, ini dia. Berarti di sini tidak perlu kita deklarasikan si driver langsung masuk, tapi di sini saja nih. Ini udah mewakili nih. Tapi di bagian sini harus kita kurangkan. Coba ini kita tutup juga eksperimen deh. Kita tutup juga untuk saldo penumpangnya, apakah efektif nggak ya? Hmm, iya sih. Seharusnya dua ini tak perlu ada juga. Cuman ini kita tutup aja untuk sementara. Untuk sementara kita tutup. Yang penting logika kita jalan di sini. Logika dari ini ketika si penumpang ingin pesan, eh, uangnya masuk, terus juga notifikasi masuk, terus driver, saldonya juga masuk, terus ini uangnya dikurangkan, ini uangnya ditambah. Gitu. Terus coba contohnya kalau kita ubah jadi 2 itu jaraknya. Ini berarti jaraknya juga 2. Berarti 2 kali 5 10.000 ya. Berarti si saldonya 40.000 sisa. Kalau ini jadi 110.000. Dan file, ini dia 10.000. Sini tinggal 40.000. Ini 110.000. Berarti betul logikanya. Nah, logikanya masuk nih. Terus, apa lagi ya?
untuk logikanya udah jalan, jadi kita finishing aja nih untuk rapikan codingan kita nih. Atau di sini deh biar kelihatan. Kalau si alurnya tuh jalan, pen, G, titik kita mau bikin dia logout lagi, logout seperti ini. Terus DRVR juga logout, contohnya dia udah tidak mau narik lagi, ulang gitu. Nah nih, nah terus gimana sih cara nampilin ini data-datanya bisa. Tapi untuk itu kita sekalian rapiin aja nih dari sini. Sini aplikasi ojek online, terus di sini kita kasih ini deh, sifat. Nah, kita kasih ini. Terus di bagian ini mungkin. Nah, di sini. Di sini kita coba juga. Terus di bagian ini kita bilang informasi penumpang. Biar tahu kan siapa penumpangnya. Ikuti ini. Terus si out lagi di sini baru kita kasih untuk nama penumpangnya siapa atau nama penumpang, penumpang, informasi penumpang, nama, gitu kan? Nama, contohnya ini, terus baru kita panggil main PG, PG, titik, si siapa ya? Usernya dong. Nah ini, terus ini kita copy aja nih, biar cepat. C, Ctrl V, Ctrl V, udah nih. Di bagian sini kita rubah. Ini mau ditampilkan adalah jenis kelamin. Salah. Statusnya ini masih username. Ini jenis kelamin, jenis kelamin. Ini. Terus di sini kita akan tampilkan si alamat boleh. Terus satu lagi kurang. Udah deh. Untuk saldo tadi telah ditampilkan di nanti di bagian sini. Kita boleh lah. Kita kasih saldo deh. Biar kelihatan. Titik saldo. Tapi masa bisa sih? Tapi nggak apa. Nama saldo. Ini saldo. Ini saldo. Terus ini alamat. Alamat. Terus ini ada jenis kelamin. Ya, di sini ada nama oke. Terus ini kita copy saja. Kita bikin lagi untuk si informasi si driver. Eh, di sini kita hapus. Nah, informasi penumpang ini informasi si driver. Driver. Terus ini driver sama penumpang ini kita ubah jadi DR. Jenis kelamin tidak ada, ini berarti kita hapus jadi jenis ini dong, DR, titik jenis kendaraan. Jenis kendaraan. Terus ini bukan alamat, DR titik plat kendaraan. Ini DR titik apa dong? Saldo ya. Jenis kendaraan. Ya, saldo. Ini hapus. Saldo ini kita bikin nomor plat, nomor plat kendaraan. Oke, udah nih. Nama username. Oke, coba kita run. Run. Kita lihat nih. Ini kalau login, oke, informasi penumpang. Oh, biar kelihatan jelas kita kasih ini dah. Di sini, nah di sini, out sini, terus kita kasih dia nih. Hmm,
Nah, ini biar udah pembatas ya. Nah, salah dong. Seharusnya di bagian sini, bawah ini. C di sini. Seharusnya di outnya di situ. Nah, di sini. Coba kita run lagi. Run. Nah, sini. Lihat nih informasinya. Oh, dan di sini deh. Di bagian sini, saya kasih status. Statusnya apa? Udah, salah. Di situ dong. Di bagian sini. Out. Di sini. Status. Statusnya login atau apa? Jadi kelihatan kalau statusnya login atau tidak. Terus sekarang, nah seperti ini. Nah, di bagian ini juga nih, kita harus kasih dia pembatas juga nih. Di bagian status, bawah status kita jadi pembatas juga. So, ini kita ambil ini. Jadi di sini. Nah, Ctrl S, Ctrl Run, statusnya Alexander telah login sebagai penumpang, informasi penumpang, ada nama, ini, oke, oke. Tapi terus di sini, ini apa nih? Informasi pesanan atau informasi apa ya? Di sini bagusnya tuh informasi pesanan deh untuk sementara. Terus sekitaran, nah informasi pesanan, total pembayaran, hmm, kita kasih deh. Ini mana untuk penumpang, mana untuk drivernya. Di sini berarti ini untuk si penumpang. Slot informasi untuk penumpang. Penumpang. Ini untuk si driver. Driver. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, baru kelihatan nih. Penumpang ini, driver ini. Status, oke. Oke, terus terakhir deh. Ini di bagian sini. Ini udah selesai nih programnya nih. Siap lagi. Kasih ini. Biar kelihatan rapi. Udah. Taruhan. Nah, ini dia. Aplikasi ojek online, statusnya ada telah login. Masih penumpang, ini kan belum rapi ya. Kita rapikan deh. Pakai tab. Mulai dari sini nih. Kita tab di sini, di sini. Ini slash start. Ini slash start. Oke. Coba kita pakai satu slash dulu ya. Pakai satu slash, slash T. Oke. Coba kita run. Nah, cuma ini nih. Ini berarti pakai dua T ya. Dua tab dong. Dua tab berarti untuk bagian sini. Stay lagi. Sini slash T. Oke, ini slash T. Sini juga slash T. Run. Nah, berarti si saldo driver ini boleh bisa pakai satu aja. Saldo terakhir. Di bagian saldo terakhir, satu tab. Di bagian sini juga satu tab. Sekarang lagi. Nah, jadi kelihatan rapi. Bagus. Sisa bagian sini nih. Dan kita kasih jarak untuk setiap informasinya. Untuk informasi di sini nih. Si out. Kasih jarak. Nih, boleh. Terus di sini kita kasih tab. Coba satu klik tab semuanya. T di sini. Satu T.
Sini satu titik T tab sini. Oke, sekarang berarti satu tab, dua tab, tiga tab. Bagian nama tiga tab, kelamin tambah satu tab, nama sama saldo tiga tab, yang lainnya dua. Tambah tiga nih. Selesai, selesai. Tiga terus sama ini satu. Sini tambah kalau ini tiga, oh, dua dong kalau ini. Coba ya. Kan. Hmm, biar sama lah ya. Biar sama boleh deh. Ini tabnya kita bikin sama juga. Ini tiga tab. Ini satu, satu, ini tiga nih. Tiga. Jenis kelaminnya dua, satu. Coba. Satu, tiga. Buat tes run. Nah kan, ini jadi rapi nih. Informasi penumpang, informasi driver. Baru rapi nih katanya. Baru bagian, nah ini nih statusnya lagi kita bikin. Si status setelah dia lewat di sini. Status, status, si out, status. Di bagian sini kita kasih si out. Oke. Hmm, lihat. Nah, udah nih. Informasi penumpang, informasi pesanan, informasi driver, informasi pesanan, statusnya telah logout. Seperti itu. Nah, ini di bagian sini juga bisa nih kita kasih eh if boleh sih. Ini coba kita kasih if ya. If boleh if kita kondisinya. Terus ini apa? Dia ngapain nanti? Ini else. Kita di sini. Ini bagian else-nya boleh. Nah, sini kita logikanya lagi nih kita mainkan. Ketika kondisi si saldo si penumpang, ketika saldo si penumpang, berarti si penumpang kan itu PNPG, titik saldo, kelas saya. Oh, PNPG, PNPG. Ketika saldo, boleh deh kita coba. Nah, masalahnya ini tidak definisi gitu. Coba kita bikin ketika saldo si penumpang, langsung saya penumpang kurang dari sama dengan di bawah, di atas, di bawah nol dong, atau sama dengan nol, sama dengan nol. Nah, di sini nih yang harus kita ada logikanya. Kan untuk ojol ini relatif ya nilainya ini. Nah, kita taruh aja deh kurang dari iya. Nah, ketika saldo si driver kan saldo si penumpang lebih kecil dari si total bayar. Ya, saya total pembayaran. Ya, pembayaran.
Ah, Nah, jadi untuk total pembayarannya ini tak bisa kita taruh di sini nih. Berarti harus kita balik nih. Kondisinya harus kita balik. Ini bagian sini. Berarti harus lebih besar nih. Nah, saldo. Jika saldo lebih besar dari total pembayaran, maka lakukan ini. Nah, ini berarti ini di sini, Ctrl C, kita taruh di sini. Ctrl V, ini. Ini bisa di sini, di sini, di sini, ini di sini, di sini. Jika tidak, jika saldo tidak lebih besar daripada oh, jadi kita harus deklarasikan dulu ya total pembayarannya. Bisa, bisa. Kalau gitu, gini aja nih. Hmm, di ininya kita buang, kita deklarasikannya di sini. Di sini. Double total bayar. Total bayaran. Nah, nah kan? Nggak error lagi. Berarti dalam pembayaran, kita panggil total pembayaran. Cara, nah ketika saldo lebih kecil daripada total pembayaran, nanti kita tampilkan out. Contohnya apa ya? Contohnya hmm, out print, sistem out print, eh, saldo tidak mencukupi, gagal membuat pesanan. Silahkan. Oh, nah, ini dia. Nah, di sini kondisinya, nah, ini dia. Oke, ini ada kondisi untuk si pesan driver. Ketika saldo si penumpang, nah, di sini coba biar cepat untuk mengetahuinya start informasi pesanannya. Di sini kita kurangin untuk si ini. Contohnya misal 10.000 ya. Kalau 10.000 duitnya, oh kalau berarti tak bisa dong. Harusnya bisa nih. Berarti tidak boleh kecil, tapi sama dengan kecil. Kecil sama dengan dong untuk logika. Jadi segini. Nah, coba gini ya. Tapi error. Ada error kan? Kontrol S. Nggak. Coba ya. Uangnya 10.000 nih. Dia 10.000 berarti langsung habis. Langsung habis uangnya. Coba kita langsung habiskan uangnya. Terus saldo terakhirnya 0 nih. Berarti dari 0. Ini jadi 10.000. Betul. Terus lagi. Kita buat lagi di sini. Dia mau pesan lagi nih. PNPG. Titik. Pesan lagi bang. Pesan driver. DFR lagi. Terus jaraknya lagi 5. Berarti minus dong jadinya tuh. Putaran. Dan, nah, udah ada nih. Saldo tidak mencukupi, silakan top up. Nah, kondisinya seperti itu. Kondisi awal yang tadi, ini masih saldonya kan saldo terakhirnya tuh, nih, 10.000. Nah, ini kita kasih deh. Di bagian saldo ini, saldo, saldo, nah, saldo ya. Nah, di sini kita tambah. Wah, tunggu tuh. Biar kelihatan oleh dua. Terus juga di bagian sini. Nah, putaran. Nah, di bagian saldo awal kan 10.000 uangnya. Terus dia bikin pembayaran.
totalnya 10.000, jadi saldonya habis. Terus dia mau lagi nih, si penumpang mau lagi. Ketika dia mau lagi, maka logika if kita berjalan, saldonya tidak mencukupi. Karena uangnya nol, mana ya? Karena kan saldonya nol, lebih kecil kurang sama dengan total bayar, maka dia tidak bisa membuat pesanan. Jadi saldonya tidak mencukupi, silakan top up. Seperti itu. Nah, kalau untuk si driver, apakah ada logikanya? Coba kita pikirkan. Kalau untuk si driver, apakah ada logikanya? Ketika uangnya habis, ketika saldonya, seharusnya saldonya nambah ya. Sepertinya untuk saya belum ada, mungkin kedepannya bakal dikembangkan supaya bisa ada logika untuk si driver seperti itu. Nah, itu tadi program yang telah saya buat. Di sini saya akan rinci ulang lagi dari awal, yang dimana kita run. Nah, di dalam program ini saya memiliki dua kelas, ada kelas penumpang dan driver. Terdapat penambahan tadi, ada ada 6 atribut, ada string dan double untuk tipe data atributnya. Surname. Nah, juga ada di dalam satu kelas penumpang itu terdapat 3 metode yang saya gunakan untuk login, logout, terus juga ada pesan driver kan, sesuai studi kasus. Terus di dalam itu juga ada kelas driver. Di dalam program ini juga ada kelas driver, terdapat 6 juga. Di sini maaf ada 5 juga. Ada 5 atribut, terus ada 3 metode, login, logout, dan pesanan penumpang. Terus, em, apa lagi? Terus di dalam satu metode ini terdapat logika percabangan, yang dimana ketika saldo tidak mencukupi atau kurang dari total pembayaran, maka tidak bisa melakukan pembayaran dengan notifikasi saldo tidak mencukupi, silakan top up. Jadi, seperti itu. Ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan ini, total pembayaran. Untuk menentukan total pembayaran, yaitu dengan jarak kali per kilometer. Nah, terus akan ditampilkan total pembayaran berapa, terus saldo dari penumpang akan berkurang. Nah, selanjutnya itu dari sisi si driver juga akan menentukan total bayarnya berapa dari jarak dan per kilometer yang ditentukan. Terus juga total pembayarannya akan ditampilkan di program, terus saldo akan bertambah dari total pembayaran, terus akan ditampilkan di kondisi saldo terakhir, seperti itu. Nah, juga di bagian program utama, terdapat kita mengisi terlebih dahulu nih, mengisi atribut-atribut value dari atribut. Ada nama, jenis kelamin, alamat, saldo, serta ada jenis kendaraan untuk si driver. Terus ada juga status ini, status kita memanggil apakah statusnya login, si penumpang sama si driver. Terus ada informasi, terus juga ada ini informasi pesanan, terus ada statusnya logout, kita run. Nah, ini dia untuk programnya. Ada aplikasi ojek online, ini statusnya Aidil dan Alexander telah login sebagai driver, ini sebagai penumpang Aidil. Terus informasi penumpang Aidil laki-laki Jalan Kemuning 24, saldo 10.000. Terus nama Alexander motor, ini BM plat kendaraan, terus saldonya berapa? 100.000 untuk saldo awal driver. Terus informasi pesanan, si penumpang total pembayaran yang ditempuh kan itu ada dua kilometer jarak. 1 kilometer itu 5.000, jadi 10.000. Terus untuk saldo awal si penumpang kan awalnya 10.000. Setelah pembayaran jadi nol, tidak ada saldo lagi. Terus untuk driver, total pembayaran tadi kan jaraknya 2, jadi dapat 10.000. Terus uangnya nambah jadi 110.000. Terus lagi tadi ada percabangan ketika saldonya tidak mencukupi, maka akan ada notif ini. Karena si penumpang membuat pesanan lagi, minta diantar, cuman uangnya tidak mencukupi, maka saldo tidak mencukupi, silakan top up. Itu notifikasi untuk si penumpang. Terus ada lagi kita melihat status apakah dia telah logout. Nah, di sini telah logout sebagai penumpang dan driver. Nah, itu tadi program yang telah saya buat, yaitu merupakan program ojek online
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Kalau saya salah, saya minta maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.